Oke, hari ini kita akan membahas mengenai generasi sandwich gitu ya, problem keuangan generasi sandwich. Kira-kira solusinya apa? Mungkin banyak yang sudah tahu generasi sandwich ini apa, kemudian banyak juga yang masih bingung apa sih generasi sandwich. Sandwich kan itu buat sarapan gitu ya. Generasi sandwich ini adalah seseorang yang masih membiayai generasi sesudah dan generasi sebelumnya. Misalnya membiayai orang tua ataupun mertua, tapi juga membiayai anak-anaknya yang belum mandiri gitu. Jadi dia di tengah-tengah dengan pasangannya, membiayai orang tuanya dan membiayai orang di bawahnya lagi. Kalau kita lihat masyarakat Indonesia memang kebanyakan seperti itu ya, karena kayak udah kultur keluarga ya, masa orang tua ditelantarkan. Tetapi ada nggak sih sebenarnya solusi bagaimana biar kedepannya kita tidak selalu begitu dan anak-anak kita juga tidak merasakan hal yang sama ketika kita nanti sudah pensiun. Ya, menjadi masalah biasanya adalah karena memang tidak ada skala prioritas dari awal untuk masa depan, kemudian tidak bijak mengatur keuangan, malas nabung dari dulu, dan ya itu tadi faktor sosial juga yang mempengaruhi generasi sandwich ini di kalangan milenial semakin menjamur. Oke, kira-kira ada jalan keluarnya nggak? Mumpung kita nih masih muda ya, saya sih masih muda. Kalau kalian juga pasti masih muda kan? Agar ini nggak terus berlanjut. Bagus kalau anak kita nanti rezekinya bagus gitu ya. Dan mampu menopang kita yang sudah tua. Tapi kalau enggak, bagaimana? Atau kalau pasangannya bermasalah, gimana ya kan? Oke, untuk membahasnya saya akan berbincang bersama dengan Mas Pratomo Kandato, VP Investment Product Head HSBC Indonesia. Langsung saja saya akan invite Mas Tommy. Oke, sambil saya menginvite Mas Tommy, pengen tanya-tanya dong ke rekan investor juga bisa sharing ya melalui kolom chat di bawah. Apakah kalian juga merasa saat ini sedang menjadi salah satu dari penyumbang generasi sandwich atau sandwich generation? Coba dilihat-lihat. Atau belum tapi ada potensi menuju ke sana? Karena mungkin orang tua ataupun orang-orang terdekat yang ada dalam lingkungan keluarga ini tampaknya belum settle gitu untuk menghadapi masa tuanya ya. Hai Mas Tommy, selamat siang. Apakah sudah join bersama kita? Mungkin banyak juga kali ya yang berpikir, oh it's okay lah saya jadi generasi sandwich, nggak apa-apa juga. Orang siapa yang mau ngurusin orang tua saya, anak-anak saya, karena memang mereka masih bergantung sama saya, nggak apa-apa. Kalau memang kemampuan ekonominya bisa demikian. Tetapi siapa yang menjamin ke depannya akan seperti apa ya kan? Itulah yang akan kita bahas. Ada nggak sih hal yang bisa kita lakukan meskipun saat ini mungkin kita sudah terjebak dalam hal tersebut. Kebiasaan apa sih yang dari dulu mungkin salah gitu. Mana nih Mas Tommy ya? Kita akan berbincang hari ini bersama dengan VP Investment Product Head HSBC Indonesia. Orang yang memang sudah pakar di bidang bagaimana untuk mengelola keuangan tentunya ya, dan tips-tips yang bisa diberikan dari beliau. Sabar ya. Mungkin Mas Tominya lagi makan siang nih. Oke, generasi sandwich itu sendiri banyak faktor ya yang membuat kita. Oke, sudah bersama kita pada siang hari ini Mas Tommy. Mas Tommy, halo Mas Tommy, selamat siang. Selamat Halo, siang, oke Mbak akhirnya Prisa. ya. Selamat siang dengan Maaf ya Prisa. teman-teman, tadi Senang ada sekali masalah bisa teknis join sedikit. bersama kita. Thank Cuman you akhirnya ya. bisa join. Oke, langsung saja Mas Tommy. Sudah makan siang kan ya? Ya, Semangat dong sudah. kita membahas hari ini mengenai generasi sandwich. Secara singkat, kalau menurut Mas Tommy, generasi sandwich ini apa sih? Kenapa sih dibilangnya sandwich? Kenapa bukan burger gitu?
Ya, memang agak sedikit unik ya sebenarnya kan kenapa sih sebenarnya dibilang sebagai generasi sandwich. Jadi kalau Mm-mm. misalnya Mbak Prisa dan teman-teman lihat ya, sandwich itu kan sebenarnya diapit ya antara ibaratnya daging atau protein atau isi yang utamanya di atas bawahnya itu ada rotinya gitu ya. Jadi memang itu adalah suatu generasi yang memang diapit oleh generasi di atas atau sebelumnya dan juga generasi bawahnya. Jadi memang itu dibilang sandwich. Nah, menarik ya kenapa namanya sandwich itu karena mungkin dulu pas financial literacy dan juga financial studi-studi financial. Kalau kita perhatikan kan financial sandwich generation itu kan ada ya ada tiga tipe ya. Nah tipe-tipenya itu sesuai dengan nama-nama sandwich itu tersendiri. Jadi ada traditional sandwich, ada club sandwich, ada open sandwich gitu. Tapi mungkin Mbak Prisa mungkin saya jelasin sedikit apa itu sandwich generation kali ya Mbak ya. Boleh. Tadi kan udah Halo, dapet sih gambarannya boleh kan. ya? Mm. Mas Tommy bisa dengar suara saya dengan jelas? Itu Oh, ada oke, lagi buffering. gener Ya, ya. Ya, saya bisa dengar. bisa dengar. Halo? Oke, sekarang Ya, udah oke. oke ya. Mas Tommy. Halo. Ya. Jadi halo. Ya, halo. Sebentar ya. Mungkin ini koneksi Oke, saya sebentar silakan ya. dilanjutkan. Baik, sambil kita menantikan Mas Tommy benerin koneksinya. Inilah persoalan di Indonesia ya, internet aja masih suka buffering, tapi ngomongin metaverse. Tapi kita harus tetap optimis, membeli lahan di metaverse. Oke, pas lagi mau transaksikan ya, tiba-tiba buffering gimana itu? Mas Tommy, ini Mas Tominya belum join lagi nih. Koneksinya lagi nggak oke. Hai, selamat siang. Thank you ya yang udah sabar nungguin dari tadi. Coba-coba absen siapa nih yang generasi sandwich? Siang. Yuk nabung saham. Iya dong, harus nabung saham ya. Udah nabung saham belum? Wifi-nya koslet kali. Enggak lah, wifi-nya emang lagi bermasalah aja. Coba pakai Indosat. Indosat apa Telkomsel? Yang mana aja lah ya. Aku juga padamu, Farel. Mas Tommy. Waalaikumsalam. Tetap ya batu bara ya. Adara tadi naik loh. Mas Halo, Tommy, siang Kak. nah udah join lagi. Maaf teman-teman, Oke, ini tadi ada masalah lagi. Tapi seharusnya sekarang udah cukup lancar ya. baik. Mungkin kita Cus, lanjut Mas. kali ya, Mbak Prisa. Ya, Boleh? jadi saya tadi itu sempat mau ngomong ya. Jadi sebenarnya apa itu sebenarnya sih teman-teman generasi sandwich. Jadi itu sebenarnya ada generasi yang mempunyai kewajiban ganda ya. Jadi satu itu berkewajiban akan dirinya sendiri, anaknya sendiri, tapi juga kewajiban tentang keluarga yang lain nih. Jadi termasuk misalnya orang tua atau bahkan Hmm. om, tante dan lain-lain. Dan ingat ya, mungkin teman-teman atau Mbak Prisa juga, sebenarnya jenis sandwich itu nggak cuma literasi aja Mbak. Jadi even kayak misalnya komitmen untuk misalnya jagain orang tua yang lebih tua atau misalnya dukungan mental dan lain-lain itu sebenarnya bisa dibilang oleh sebagai generasi sandwich gitu. Dan memang belakangan ini cukup populer ya sebenarnya di Indonesia dan juga di luar negeri sana ya tentang istilah generasi sandwich ini.
Oke, Mas Tommy, tapi kan orang pasti berpikir, apalagi Indonesia Ya, gitu ya, udah hal yang ya, wajar kalau kita take care, baik itu materi dengan orang tua, betul, kemudian keluarga-keluarga yang lain, it's okay dong, memang harusnya betul, seperti itu gitu. Nah, ini kan faktor betul. sosial nih yang udah kayak Mhm. sangat-sangat kental di masyarakat Indonesia. Nah, Ya, gimana? Agak ya, sulit nggak sih untuk menghilangkan generasi sandwich memang dari persoalan keuangan masyarakat Indo? ya. Sebenarnya ya, Mbak dan teman-teman IDX itu sebenarnya cukup wajar terjadi ya. Bahkan tadi mungkin spesifik Indonesia, bahkan di luar negeri pun sebenarnya ini sebenarnya cukup wajar terjadi. Bahkan literasi financial literatur itu bahkan dari tahun Mhm. 80-an 90-an pun sudah ngomongin tentang sandwich generation. Jadi bahkan satu studi yang pernah saya lihat ya, itu sebenarnya studinya itu bahwa rata-rata di negara barat itu sandwich generation itu umurnya di sekitar 40-an ya, 35 40 ke atas. Tapi di Indonesia dan di Asia ya, kebanyakan ya, itu sebenarnya startnya itu rata-rata di umur 30. Jadi sebenarnya lebih muda. Jadi makanya mungkin kita sering lihat ya, di IG story atau di mana, jadi orang pada banyak yang curhat juga, jadi umur 20-an belum menikah, belum apa, tapi mudah menjadi sandwich generation. Dan sebenarnya solusinya tuh sebenarnya apa sih, teman-teman dan yang lain-lain gitu. Oke, mungkin kalau dari masalah cuma sekilas kayak terlihat masalahnya cuma ya kalau saya mampu membiayai orang tua saya nggak Ya, apa-apa dong. Tapi sebenarnya ada ya, resiko lain nggak sih? Karena saya sebenarnya sempat baca resiko dari generasi sandwich ini agak serem ya, yaitu tekanan ya, finansial, kemudian ternyata kesehatan fisik juga ngaruh dan juga mental, betul, kemudian kurang betul, waktu me time gitu ya, karena betul, sibuk betul. untuk mengejar apa Ya, beban-beban, tanggungan-tanggungan ya. lah lebih tepatnya yang harus kita keluarkan setiap bulan dan perkembangan karir juga ternyata nih bisa Hmm, terhambat karena masalah time ya, gitu ya. Ternyata banyak juga ya, ya yang menjadi resiko dari generasi sandwich ini. Antisipasinya betul. menurut Mas Tommy gimana sih? Ya. Jadi sebenarnya ada dua ya, Mbak ya. Jadi sebenarnya kan kalau misalnya tadi lihat sebenarnya bagaimana sih mengatasi problem dari generasi sandwich gitu ya. Mm-mm. Jadi sebenarnya harus dibagi dua hal nih. Yang pertama itu untuk diri kita sendiri. Jadi kalau misalnya tadi Mbak ya saya dengar ya melihat bagaimana sih kita mencegah agar misalnya walaupun kita sebagai generasi sandwich, tapi bagaimana meminimalisasikan resiko di mana anak kita tidak menjadi generasi sandwich gitu. Nah, yang pertama itu sebenarnya adalah financial planning. Jadi merencanakan pensiun, terus merencanakan dana darurat, itu sebenarnya hal-hal seperti itu yang sebenarnya perlu kita perhatikan. Dan mengapa banyak generasi sandwich sekarang ini adalah karena mungkin generasi-generasi sebelumnya mungkin karena tidak ada akses informasi dan lain-lain, menjadikan sebenarnya financial planning itu bukan sesuatu yang utama gitu. Bahkan termasuk jika memang bekerja sebagai pegawai negeri sipil atau kerjaan lain yang memang mempunyai Tunjangan hari ibaratnya tua. uang pensiun atau tunjangan hari tua yang cukup secara teratur gitu, itu yang sebenarnya Mm. membuat problem. Nah, untuk keduanya sebenarnya bagaimana sih mengurangi bebannya kalau misalnya kita sebenarnya generasi sandwich. Sebenarnya yang pertama itu yang paling penting ya memang noted ya Mbak ya, mungkin kita itu memang ada beban harus tadi negara timur ya, jadi kita harus membiayai orang tua, menjaga orang tua. Namun jangan lupa untuk diri sendiri juga. Jadi yang paling pertama dalam financial planning itu adalah emergency fund ya, dana kas darurat. Jadi mungkin teman-teman IDX ya, mungkin tadi saya lihat chatnya ya itu banyak yang Hakan nih, hajar kanan gitu kan, ada yang di saham dan lain-lain. Itu investasi bagus ya, karena kita lihat sebenarnya angka SID, single investor ID yang di Mm. say bahwa memang investor saham dan sebenarnya financial inclusion itu sedang tinggi-tingginya sejak pandemi ini, which is itu bagus untuk investasi ke depan. Namun jangan lupa hal yang pertama ini dan specifically untuk generasi sandwich adalah sebenarnya emergency fund atau dana darurat. Ya, minimum kalau single harus ada 3 bulan dalam dana darurat. Kalau misalnya itu sudah berkeluarga, paling nggak minimum harus 6 bulan dalam dana darurat. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah proaktif sebenarnya tentang kebutuhan financial masa depan. Ya, jadi misalnya saya nih punya anak kecil nih, sebenarnya kapan sih masuk SD, kapan sih masuk SMP, kapan masuk SMA dan masuk kuliah. Nah, jika kita punya view dan kita punya semacam horizon bahwa oh nih keperluannya itu tahun ini segini, tahun ini segini, maka kita akan lebih sebenarnya prepare untuk secara financially. Jadi walaupun kita sebenarnya punya beban mungkin orang tua kita atau mungkin
kita atau saudara kita, adik kita dan lain-lain. Tapi paling nggak dengan kita mengetahui sebenarnya jejak finansial kita, kita paling nggak bisa mempunyai plan lah tersendiri untuk menyisihkan untuk plan-plan tersebut. Dan yang terakhir Mbak, jangan lupa sebenarnya kesehatan sendiri ya, mental ya, karena sebagai seorang generasi sandwich itu kan sebenarnya kan kita lebih sebenarnya mengabdi ya kepada orang tua atau kepada adik atau kakak dan lain-lain. Jadi sebenarnya jangan lupa bahwa ingat bahwa ini sebenarnya untuk semua itu untuk keluarga. Dan jangan lupa untuk diri sendiri ya. Baik, Mas Tommy, berarti Mas Tommy bukan seorang sandwich generation dong. Berarti orang tuanya saya tahu sendiri. Apa gimana? Ya, sebenarnya kebetulan ya memang orang tua cukup settle dan lumayan financial literacy lumayan oke. Namun di keluarga besar kami sebenarnya itu juga sebenarnya dari kakek, dari orang tua saya itu sebenarnya banyak sandwich generation sendiri, dan itu juga yang tadi saya bilang Mbak, sandwich generation itu nggak cuma financial aja. Jadi ada juga secara mentally dan juga untuk being there for the family. Jadi misalnya contoh nih di keluarga saya, waktu kakek saya udah tua, dan berarti kan orang tua dan om, tante itu semua senior generation nih. Jadi bagaimana sih menjaganya? Jadi siapa sih yang gantian? Misalnya piket menjagain di rumah orang tua nih, Senin siapa, Selasa siapa, Rabu siapa, Kamis siapa. Nah itu sebenarnya adalah salah satu ciri-ciri senior generation yang nggak cuma financial aja. Tentu saja ada financialnya ya sebenarnya. Tapi mungkin itu sebenarnya yang mau saya tekankan bahwa sebenarnya macam-macam sih definisi dari financial sandwich generation sih. Mas Tommy, kalau Mas Tommy tadi bilang mungkin yang jadi kesalahan adalah tidak punya prioritas untuk masa depan, tidak bijak membelanjakan uang, hal lain misalnya malas nabung dari dulu gitu kan. Ya gimana mau nabung? Dana yang kita miliki misalnya kita adalah tulang punggung, misalnya dari Sobat Investor ada yang tulang punggung keluarga, harus membiayai orang tua dan yang lainnya, mau nabung, mau investasi gimana? Berarti kalau mau untuk lepas dari generasi sandwich ya harus punya karena di sini kita bicara finansial yang mapan dulu, berarti gaji yang cukup dulu apa gimana? Bisa nggak kalau kita gajinya pas-pasan tidak jadi generasi sandwich? Memang itu sebenarnya suatu dilema ya Mbak. Maksudnya kan sebenarnya ada keinginan, ada juga keperluan ya. Jadi ada dua hal itu. Jadi memang sebenarnya kalau misalnya di dunia wealth management ya, sebenarnya itu kalau misalnya mau menjadi sandwich generation, hal yang pertama dilakukan adalah talk to your family. Ya. Jadi talk to siapa itu yang menjadi dependent dari kalian. Apakah ada yang bisa membantu, apakah ada pos-pos yang bisa dikurangi, dan lain-lain. Ingat ya, mungkin teman-teman, kalau tadi saya lupa bilang di awal, sandwich generation itu ada 3 jenis. Ya. Ada yang traditional sandwich generation, yang dimana yang harus ditanggung itu adalah orang tuanya tersendiri. Ya, jadi sandwich itu purely adalah orang tua, yang pertama, habis itu adalah anak. Ya. Yang kedua adalah club sandwich. Club sandwich itu adalah ya satu klub gitu kan. Satu klub itu apa? Jadi ada om, ada tante, ada banyak hal tapi dalam satu keluarga. Yang ketiga adalah open sandwich ya. Open sandwich itu artinya ya banyak, ada misalnya ada tetangga, ada kerabat jauh dan lain-lain. Jadi mungkin hal itu yang pertama harus dibicarakan dulu ya. Untuk keperluan finansialnya itu sebenarnya sebesar apa dan lain-lain. Karena memang kita juga sering dengar apabila gajinya juga cukup besar, namun tidak bisa memenuhi kebutuhan sendirinya, malah habis itu tambah sulam gitu sih. Oke. Kita kan pasti banyak di sini yang umurnya masih 30 sampai 40 tahun ya, Sobat Investor ya, masih muda-muda gitu ya, belum terlambat berarti. Hal utama yang harus dilakukan saat ini apa? Ya, yang pertama tadi saya bilang adalah dana darurat ya. Dana darurat itu yang paling penting, itu adalah kunci dari sebuah financial planning ya. Yang kedua itu sebenarnya adalah planning untuk hal-hal yang memang kita sudah dilihat, nanti saya lihat. Apakah itu pendidikan anak, dana pensiun, dan lain-lain. Jadi, kalau misalnya di kami ya, itu kan kami ada yang namanya strategic financial planning. Jadi kita lihat sebenarnya, goal dari seseorang itu apa. Apakah goalnya itu adalah mungkin bisa aja mungkin jalan-jalan, atau mungkin bisa juga untuk menyalurkan anak, atau dan lain-lain. Jadi yang penting adalah financial goal itu sendiri kita tahu. Dan habis itu kita bisa planning sebenarnya instrumen financial apa yang sebenarnya kita bisa masuk dan memenuhi kebutuhan financial kita tersebut. Oke, Mas Tommy ini kan udah lama nih menjadi part dari HSBC sendiri, dan ada ini VP Investment Product Head. Contoh aja nih, misalnya dari HSBC ada nggak sih misalnya produk yang
Mungkin bisa, karena kan kalau bilang cuma dana darurat, berarti kita sisihkan sendiri Ya, ya, terus ditaruh di mana ya, gitu. Untuk kemudian ya, jaminan masa depan juga taruhnya di mana. Ini ada yang nanya betul. bahkan, BPJS healthcare system itu termasuk nggak katanya. Nah dari ISBC Ya, jawabannya apa nih? ya. Jadi memang sebagai produk ya, misalnya saya contoh misalnya dana darurat. Dana darurat itu misalnya 3 bulan, 6 bulan. Sebenarnya ditaruh di mana sih tepatnya? Nah, sebenarnya ditaruh di suatu produk yang memang sangat liquid ya. Kalau misalnya di HSBC kita memang ada namanya HRSA, High Rate Savings Account, di mana itu adalah sebenarnya mirip dengan tabungan biasa, cuman rate-nya itu lebih tinggi dari tabungan biasa, gitu ya. Mungkin yang kedua juga yang cukup populer ya di generasi milenial dan juga untuk yang memang ingin memaksa dirinya menabung gitulah. Itu adalah yang kita sebut adalah UTMIP, Unit Trust Monthly Investment Plan. Jadi setiap bulan itu kalian set misalnya nih saya pengen investasi 1 juta nih, kita sisihkan paksa gitu untuk investasi. Nah itu akan dimasukkan ke reksadana yang menjadi pilihan kalian. Misalnya saya time horizon-nya misalnya untuk menyokong anak saya nih 10 tahun lagi atau 15 tahun lagi, saya masukin ke ekuitas nih. Nah, bisa saya masukkan ke reksadana ekuitas. Atau mungkin risk profile saya nggak suka nih kalau misalnya naik turun nih marketnya deg-degan misalnya nggak bisa tidur kalau malam. Nah, itu mungkin bisa masukin ke yang lebih resikonya rendah. Misalnya fixed income atau misalnya reksadana money market dan lain-lain. Cuma memang Itu itu semua, salah satu itu ya, ya Mbak. itu semua boleh pilih salah satu atau gimana? Boleh salah satu, boleh semuanya. Jadi yang penting sebenarnya sebelum masuk ke produk di kami itu ada namanya financial SFP ya, strategic financial planning. Jadi kita lihat dulu nih tujuan adik-adik dan teman-teman tuh sebenarnya apa gitu. Nah dari situ nanti kita analisa resikonya, apakah resikonya tinggi, rendah atau sore. Karena kalau misalnya teman-teman nggak bisa nih siap dengan resiko rendah, berarti kan sebenarnya tidak wise atau tidak disarankan untuk masuk ke resiko produk yang tinggi kan. Nah, itu nanti akan keluar Oke, nih produk-produk apa yang akan sesuai dengan produk resiko teman-teman. baik. Yang jadi pertanyaan berikutnya yang paling penting juga adalah generasi milenial taruhlah rata-rata mungkin pendapatan per bulan banyak yang tinggi juga, tapi mungkin rata-rata 10 Ya, juta misalnya. ya, Kemudian harus ya, punya dana darurat. Sebaiknya berapa persen sih dengan pertimbangan ya belum punya properti sendiri, misalnya masih sama orang tua atau masih ya, ngekos gitu. Dan ya, dana ya, daruratnya ini ditaruh di instrumen investasi atau lebih baik saving. ya. Jadi memang uh, untuk dana darurat itu yang tadi saya bilang kan dimasukkan kepada instrumen yang sangat liquid gitu kan. Liquid dalam artian kalau misalnya perlu apa-apa, misalnya amit-amit nih, misalnya perlu sakit atau orang tua sakit dan lain-lain itu kan bisa kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Nah, memang bagusnya itu akan ditaruh di savings ataupun produk derivatif dari savings itu yang memang sangat liquid gitu ya. Gitu. Oke, Nah, lebih baik saving sisanya gitu ya. ya Kenapa savings. Nah, bukan untuk berapa investasi? Nah, investasi itu tergantung. Investasi kan macam-macam nih. Ada yang memang likuidasinya Mm-mm. tinggi dan lain-lain. Jadi misalnya contoh nih, Mbak, mungkin untuk obligasi retail ya, mungkin seri ORI atau SR itu likuidasinya tinggi, tenornya pendek hanya 3 tahun, terus habis itu dijamin pemerintah, nah itu cukup aman. Nah, kalau misalnya itu dimasukkan ke reksadana ekuitas, nah kalau misalnya butuh tiba-tiba dananya, dan kalau misalnya itu nanti market sedang turun, misalnya kayak seperti hari ini gitu kan, nah itu tiba-tiba perlu dana, nah itu yang mungkin kita coba hindarkan. Karena itu kan sesuai namanya, dana darurat adalah darurat, kita kan nggak tahu nih kita mau pakainya Hmm. kapan. Nah, pas kita pakai itu siap untuk kita bisa likuidasikan dengan minimum risiko untuk kita. Nah, Oke, karena dana darurat setelah itu lebih baru cocok ya, saving gitu ya, karena bisa kita ya, cairkan kapanpun. Kecuali mungkin ya, jaminan masa depan itu boleh diinvestasi gitu ya, ya. betul, Oke, betul, betul. pertanyaan berikutnya yang juga menjadi persoalan dari para generasi milenial yang merupakan sandwich generation adalah nggak nikah-nikah nih, belum ketemu, mungkin udah ketemu jodoh pacarannya lama Ya, gara-gara ya ya, ya. yang ditanggung masih banyak gitu. Nah, dari pertanyaan sobat investor ada Ciptu, bagaimana pertimbangan generasi Hmm. sandwich ketika mau menikah, Mas? Apa yang harus disiapkan? Ini mewakili yang lain ya. Ya, 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 ya. Jadi memang cukup ini ya, cukup dilematis ya sebenarnya sandwich generation. Jadi makanya mungkin hal yang pertama tadi saya bilang adalah bagaimana
mencegah pengulangan ke generasi setelahnya, bagaimana untuk mencegah anak kita itu tidak menjadi sandwich generation. Namun memang itu dilema yang lumayan lumrah ya. Misalnya mau nikah nggak nikah harus menanggung orang tua gitu kan. Nah, mungkin tidak ada silver pill ya istilahnya ya, atau peluru emas untuk menyelesaikan itu semua. Balik-balik semua itu harus dibicarakan terhadap keluarganya. Nah, kalau misalnya kita baca literatur, hal yang pertama itu yang saya bilang tadi itu adalah talk to your family gitu kan. Apakah ada yang bisa membantu sementara kita mempersiapkan biaya nikah dan lain-lain. Dan kalaupun misalnya start menabung, jadi yang pertama itu start ya Mbak. Start menabung itu masukkan ke memang kita tahu jangka waktunya kapan. Misalnya contoh, saya mau nikah 5 tahun lagi. Nah, kita sesuaikan nih, masukkan ke instrumen investasi yang kira-kira 5 tahun lagi bisa menghasilkan dan bisa kita pakai. Gitu kan. Oke, jadi memang harus dipersiapkan dari sedini mungkin gitu ya, ya belum telat lah. Kalau saya berencana tahun depan tapi belum punya dana, gimana nih Mas Tommy? Sulit ya? Ya mungkin gimana ya? Sebenarnya kan soal menikah itu sebenarnya tergantung biayanya mau berapa ya sebenarnya ya. Nah, itu yang mungkin mau nggak mau mungkin harus Oke, balik lagi gitu ya. Balik lagi ke diri masing-masing sih sebenarnya. Kalau memang dananya terbatas tapi sudah harus, ya disesuaikan aja gitu ya. Baik, kemudian pertanyaan berikutnya adalah, tadi kan saya berbicara bahwa milenial rata-rata gajinya 10 juta. Tapi ternyata ada persoalan lain nih. Bagaimana menurut Mas Tommy? Harus menyikapi dan langkah seperti apa jika pendapatan masih kisaran UMR Jakarta? Berarti 4 jutaan ya? Ya. Bisa nggak punya dana darurat Mas Tom? Dengan latar belakang ya dia ini membiayai orang tua dan juga keluarganya yang lain. Ya, sebenarnya bisa ya Mbak ya. Mungkin saya nggak sebut nama ya, cuma di beberapa IG banyak IG kan banyak. Ayo kita nabung sehari 10.000 gitu kan, atau seminggu 20.000. Mungkin start dari situ sendiri. Apakah cukup atau tidak cukup itu memang tergantung pada situasi masing-masing yang mungkin kita tidak bisa ngejudge masing-masing orang itu tersendiri ya. Tapi mungkin hal yang pertama itu adalah tahu sebenarnya financial goal-nya itu apa, yang pertama. Yang kedua adalah start. Bahkan dari yang sekecil apapun, kalau misalnya memang kita bisa taruh di amit-amit kalau misalnya bisa dimasukkan ke dalam tabungan, itu nanti tetap akan paling nggak kita ada financial security sebagai sandwich tengahnya itu, di mana kita menjaga orang tua dan anak-anak. Jadi kita harus tahu goalnya atau tujuan utamanya nih apa? Apakah lebih ke beli properti, apakah ke pendidikan anak, atau jaminan masa depan gitu? Memang nggak bisa ketiga-tiganya ketika masih UMR gitu ya Mas Tommy ya? Harus realistis apa gimana? Ya, memang harus realistis dan juga kita memprioritaskan. Bahkan misalnya di kita sendiri, financial goal gitu kita bagi-bagi. Mungkin yang pertama itu adalah mungkin grow my wealth. Misalnya kita mau memang, financial goal kita adalah mengembangkan kekayaan kita nih. Misalnya kita memang punya dana. Atau misalnya child education, edukasi anak. Atau misalnya legacy planning, misalnya pensiun. Nah, kalau misalnya tadi yang Mbak bilang, yang misalnya kita masih ada tanggungan, ya mungkin hal yang pertama adalah emergency fund dulu. Dimana nanti intinya adalah start dulu, menyisihkan untuk diri kita sendiri juga, habis itu sisihkan juga untuk yang sandwich yang lainnya. Berarti harus memang kayak semacam berusaha untuk mencintai saving itu sendiri. Jangan memaksakan diri karena nantinya akan sulit ya. Misalnya kita paksa untuk nabung berapa ratus ribu sebulan, tapi ternyata kita sendiri tuh nggak tulus, jadinya malah membebani lagi. Oke. Bagaimana memang, Mas? Memang kalau misalnya yang tadi saya bilang ya secara teori ya dan juga nih sebenarnya pengalaman pribadi juga sih. Memang hal pertama itu kalau misalnya kita baca-baca ya, banyak kok di internet kok sebenarnya gimana sih cara mengatasinya. Yang pertama adalah to talk to your family, talk to your siapapun yang Anda tanggung. Cuman realitasnya kan susah ya Mbak. Maksudnya kalau misalnya contohnya ada 10 keluarga, terus misalnya kita menanggung 5 orangnya tidak kerja gitu kan. Mungkin nanti kita bisa bilang, ayo dong kerja dan lain-lain. Iya, terus nah, ini kan kamu anak pertama, atau misalnya kayak kamu kan udah kerja, nih saya nggak kerja, atau gimana begitu kan. Nah,
hal seperti itu memang sebenarnya merupakan cultural divide ya, maksudnya hambatan-hambatan kultural yang memang harus dijembatani dan itu unik pada masing-masing. Jadi walaupun kita baca ya di mana-mana ya talk to your family itu kan realitasnya sebenarnya agak susah Mbak. Jadi hal yang pertama kalau menurut saya itu adalah kita coba mengamankan dana darurat kita dulu in case kita sebagai breadwinner-nya atau orang yang sebenarnya menyediakan dana kepada semuanya, kalau ada apa-apa, paling nggak kita bisa menyelamatkan diri sendiri dulu. Oke, itu dia inti utamanya adalah dana darurat ya. Dan lagi-lagi silakan bertanya bagi para sobat investor yang melalui kolom chat mengenai tips untuk financial literasi di generasi sandwich di kolom komentar. Ini kesempatan ya, karena nggak selalu kita bisa berbincang bersama dengan Mas Tommy. Dan tonton diskusi dengan Mas Tommy, karena kami juga akan upload nanti di YouTube IDX Channel. Buat yang masih ketinggalan ya. Pertanyaan berikutnya. Bagaimana Mas Tommy dari Mas Rich Salon 3525? Hai Mas Rich. Investasi yang aman dengan penghasilan terbagi dengan cicilan rumah. Bagusnya tuh gimana ya? Masih bisa nggak sih kita investasi kalau udah ada tanggungan cicilan rumah? Ya, sebenarnya mungkin cicilan rumah tuh tergantung ya. Sebenarnya kan ideal itu suatu beban hutang itu kan maksimum di sekitar 35% ya. Tergantung dari sebenarnya kita mau follow yang mana. Jadi memang kalau misalnya beban hutangnya terlalu besar, yang pertama dianjurkan adalah sebenarnya mengurangi tingkat hutangnya tersendiri. Jadi kita cipin untuk mengurangi equity dari hutang itu sendiri, baru kita bisa melihat yang lain. Nah, kalau misalnya memang itu ada cukup dana yang lainnya, nah itu kita bisa mulai investasi tergantung dari risikonya masing-masing. Ya, ada yang namanya dua hal nih, financial inclusion sama financial literacy. Jadi yang penting itu adalah financial literacy dulu. Kita paham dulu sebenarnya investasi yang kita mau dan produknya apa aja gitu kan. Mungkin tadi saya juga sempat lihat ada pertanyaan ya, kalau misalnya blue chip itu saham itu termasuk apa liquid nggak sih, apa kita bisa investasi itu nggak sih sebagai pemula. Jadi kalau menurut saya sendiri saran saya mungkin kalau misalnya masih baru banget, mungkin kita coba yang lebih aman dulu kali ya, misalnya kayak seri ori atau seri reksadana pasar uang atau pendapatan tetap ya. Nanti saya bilang financial literacy. Jadi memang kalau misalnya sudah paham resikonya, sudah paham macam-macam ya, termasuk misalnya kayak misalnya tadi yang nanya blue chip emitennya gitu kan, itu baru kita mulai start dari situ. Cuman untuk pertanyaan balik dulu ke yang ya. tadi, tergantung literasinya seperti apa. Kita belajar dulu sebenarnya yang paling penting. Jangan sampai nanti udah berat di rumah, cicilan rumah, karena itu udah hebat loh, nyicil rumah kan juga betul. pengaturan keuangan yang tidak semua orang bisa gitu kan. Jadi ya harus sesuai dengan gaji kita juga kan. Baik. Kalau tadi udah paham literasi, inklusinya bagaimana? Inklusinya adalah begini. Jadi inklusi sebenarnya berpartisipasi ya. Jadi kalau misalnya kita belajar terus tapi kita nggak berani-berani ya sebenarnya sama aja tidak kemana-mana gitu kan. Jadi yang pertama itu ya sebenarnya banyak ya kita belajar dulu. Nah habis itu inklusi itu adalah sebenarnya mempraktekkan kita membelinya bagaimana gitu ya. Jadi misalnya kalau misalnya di HSBC kita banyak nih berbagai macam produk reksadana, produk obligasi pemerintah gitu kan. Produk tabungan dan lain-lain untuk bisa membantu teman-teman gitu ya. Nah, mungkin selain itu juga ada misalnya teman-teman itu investasi saham ya itu sebenarnya hal yang bagus dan sebenarnya sangat encouraging Mbak dalam 2 tahun terakhir yang dimana ticker SID itu cukup naik drastis ya. Jadi di mana sebenarnya pandemi ini dibalik semua negatif ya sebenarnya positifnya adalah sebenarnya karena sesuatu yang memang kita tidak bisa menyangka dan kita prediksi, orang-orang sebenarnya mulai belajar tentang finansial dan itu sebenarnya yang paling penting untuk belajar dan habis itu juga akhirnya jadi inklusif di mana orang-orang akan berinvestasi dalam hal ini. Oke, jadi memang kita nggak bisa menutup mata gitu ya, harus berusaha untuk belajar, mencari tahu, untuk tahu lebih banyak mengenai literasi keuangan juga, agar kita lebih paham. Karena berapa kali pun misalnya Mas Tommy nyampein, tapi kita sendiri nggak berusaha untuk meriset, nah inklusinya nanti malah bingung kan. Pertanyaan berikutnya nih Mas Tommy, dari Anendita Putri. Hai Mbak atau Ibu, mau tanya lebih baik menaruh dana di DPLK atau di reksadana? Ya, DPLK jadi dana pensiun yang pihak ketiga ya, jadi mungkin buat teman-teman, jadi kadang-kadang memang ada perusahaan yang dimana mereka itu akan chip in di dana pensiun.
dan juga kita akan dipotong gajinya berapa persen untuk kita masuk ke dana pensiun tidak bisa dicairkan sampai di umur tertentu atau misalnya resign gitu. Jadi mungkin pertanyaan apakah masukin DPLK atau reksadana? Jadi sebenarnya ya saran saya itu adalah dua-duanya. Ya. Karena DPLK itu cenderung lebih safe dan juga lebih tidak agresif ya, karena kebanyakan DPLK kan walaupun ada juga yang ekuitas ya, tapi kebanyakan itu adalah sebenarnya di fixed income. Nah, reksadana itu kalau misalnya Anda bisa masuk, itu Anda sebenarnya bisa lebih fleksibel mengikuti misalnya fund house mana, manajer investasi mana maksudnya, ataupun investment filosofi dari reksadana itu tersebut. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman perhatikan kan reksadana ada yang misalnya ada yang global syariah yang berinvestasi di luar atau dalam bentuk US dollar, ada juga yang misalnya hanya fokus di big cap, ya blue chip, ada juga yang di mid cap, ada juga yang tematik, misalnya ESG atau misalnya di tech dan lain-lain. Jadi kalau misalnya Anda udah belajar financial literacy, nah misalnya udah tahu nih, misalnya tech nih mungkin lagi bagus nih, karena bisa masuk ke reksadana misalnya lebih ke tech. Atau misalnya saya pengen blue chip aja nih yang lebih safe nih, lebih safe ya. Jadi Oke, jadi saya bisa masuk ke reksadana tersebut. Jadi kalau saran saya memang dua-duanya dimasukin. Sudah bagus sekali punya DPLK. Itu adalah safety net ya untuk nanti kalau misalnya pensiun. Ataupun kalau menurut saya itu reksadana, walaupun masukin sedikit itu cukup akan membantu Anda dalam ke depannya. Ingat investasi semakin dini, menggulung bunganya itu bukan bunga ya, imbal hasilnya itu akan compounding istilahnya. Ya, itu akan semakin baik. Oke, jadi boleh ya DPLK, kemudian mungkin kalau mau berinvestasi tetapi jangan terlalu banyak gitu ya, karena mungkin literasinya dan belum terlalu paham. Kalau sudah ngerti-ngerti banget baru mungkin bisa mencoba berinvestasi dengan jumlah yang lebih besar ya kan? Karena banyak yang masih ngeraba-ngeraba, banyak yang sering masih nanya saya reksadana itu apa? Lebih baik saya reksadana atau bagaimana? Berarti kan memang inklusinya literasinya juga masih minim gitu ya. Jadi memang harus dimulai dari diri kita sendiri untuk mau mencoba gitu ya. Dengan nilai kecil kan sekarang juga 100.000 udah bisa. Jadi nggak ada alasan bahwa nggak bisa berinvestasi. Investasi kan nggak harus gede-gede gitu, Mas Tommy ya. Betul. Mungkin saya luruskan dikit ya. Mungkin bukan berarti investasi tidak boleh besar-besar ya. Kalau misalnya Anda cukup paham dengan resiko Anda sendiri, dan sebenarnya cukup mempunyai dana cadangan dan cukup tahu financial goal Anda sendiri, saya sebenarnya sah-sah saja misalnya memiliki investasi yang mungkin resikonya cenderung tinggi, dan itu juga sebagai jangka panjang gitu. Sebenarnya sah-sah saja. Baik. Mas Tommy, pertanyaan berikutnya dari Mas Anwar 500. Jika belum mempunyai pendapatan tetap, bagaimana cara untuk mengatur keuangan agar mempunyai dana darurat? Nah, berbicara mengenai pendapatan tetap, kadang kan kita berpikir bahwa ya nggak banyak gitu, tapi pendapatan tetap itu juga sebenarnya ada yang cukup signifikan, misalnya pekerjaannya misalnya influencer, atau di bidang hukum lawyer mungkin, karena kan nggak selalu dapat klien gitu ya. Tapi sekalinya dapat gede, tapi sulit nih untuk mengaturnya karena nggak berkala kan? Gimana tuh? Saran saya sebenarnya gini, memisahkan antara rekening yang memang untuk sebagai tujuan masa depan dan juga untuk rekening yang sekarang. Jadi dalam artian ini, jadi misalnya contoh nih, misalnya Bapak atau Ibu mendapatkan, misalnya pendapatan nggak berkala, ataupun misalnya mendapatkan tiba-tiba langsung misalnya lamsam gitu ya. Coba sisihkan, dimasukkan ke satu rekening, yang dimana rekening itu sebenarnya tidak boleh diganggu-gugat. Ya. Bisa bermacam-macam, bisa sebenarnya dari savings account yang simple sampai misalnya dimasukin ke reksadana, jadi biarkan aja itu reksadanya tumbuh selama-lamanya gitu ya, untuk dipakai di masa depan. Jadi yang pertama itu sebenarnya komitmen untuk memisahkan dulu mana yang mau disisihkan untuk masa depan, habis itu dipakai selanjutnya dipakai untuk diri sendiri. Ya, memang kalau misalnya itu lamsam dapatnya itu mungkin akan sedikit lebih sulit ya dalam financial planningnya ya. Karena kan kita nggak tahu nih berikutnya kapan ya gitu kita akan mendapatkan lagi. Cuman yang pertama adalah memisahkan itu sih. Oke. Tapi tetap bisa dong. Ya Mas Tommy, meskipun pendapatan tetap.
Ya, tapi itu dia harus komit ya. Ya. Karena semua kuncinya ya balik lagi ke personal kita sendiri gitu ya. Oke, Mas Tommy, kemudian ada pertanyaan tadi yang menarik. Ternyata yang join nih dari berbagai macam latar belakang. Katanya ada yang belum kerja dan masih kuliah gitu ya. Gimana untuk, Mhm. berarti kan masih sangat dini, untuk mempersiapkannya tuh Ya. bagaimana kalau belum mendapatkan, belum bekerja atau belum punya pendapatan sendiri? Mhm. Mhm. Ya. Mungkin hal yang pertama itu kembali adalah financial literacy ya. Semakin mudah kalian Mhm. itu untuk apa? Untuk tahu sebenarnya apa yang kalian inginkan di masa depan, itu sebenarnya itu semakin baik. Ya, jadi mungkin kalau misalnya belum kuliah, tapi mungkin udah step pertama untuk menanyakan pertanyaan ini kepada kita itu sebenarnya udah suatu hal yang fantastis. Even saya waktu dulu aja mungkin masih waktu zaman kuliah mungkin masih apa meraba-raba Mikirin banget yang financial hal literacy ya. lain ya. Ini hal lain Dari ya. Untuk dari Engkong memikirkan Babe masa nih depan Mas seperti itu Tommy. adalah yang pertama. Ya. Mas Engkong Babe ternyata dia punya uang jajan per bulan 1,5 juta. Jadi nggak yang benar-benar Oke. nggak ada gitu. Gimana katanya Oke. untuk Oke. mengaturnya? Apa yang harus dilakukan? Apakah dana darurat juga? Ya, jadi mungkin yang perlu disisihkan itu sebenarnya macam-macam ya filosofi untuk wealth management ya. Mungkin sebagian besar yang pertama itu yang mungkin kalian sering dengar itu adalah pertama itu sebelum yang lain adalah sisihkan dulu dana untuk diinvestasi dan untuk masa depan. Ya, jadi pikirkan dulu sebenarnya kita data dulu nih setiap bulan itu sebenarnya kita pengeluaran ada berapa sih? Misalnya dari 1,5 juta, oh pengeluaran fix kita misalnya 1 juta gitu kan. Ya nggak apa-apa. Hmm, Kita tahu bahwa memang kita ada 500 ribu free cash yang memang kita sebenarnya nggak tahu untuk diapain gitu kan. Oh kalau misalnya dimasukin digabungin semua tiba-tiba habis saja gitu. Nah oke. itu 500 ribu itu start pindahkan ke suatu instrumen atau ke saving yang lain di mana nanti tidak boleh diganggu-gugat dan itu nanti akan tumbuh sendiri. Berarti dari kesimpulan ini Mas Tommy adalah harus punya dana darurat, kemudian Ya, juga mempersiapkan untuk apa saving atau investasi gitu ya ya, tergantung ya, dananya cocoknya kemana dulu nih. Kemudian ya, adalah mempersiapkan jaminan masa depan atau ya, selepas pensiun. Mas Tommy, ya. berarti kita nggak bisa me time dong, nggak bisa happy happy dong karena ternyata udah nanggung sana sini, tapi Ya, juga harus tetap invest. ya. Sebenarnya gini ya, mungkin kayak zaman sekarang gitu kan sedang populer sebenarnya apa lagi self healing ya. Apa, aduh, lagi Hmm. apa pandemi, kita self healing nih kemana, kemana, kemana gitu. Boleh, karena sebenarnya prinsip dari sebenarnya finance itu bukan berarti kita sebenarnya tidak boleh menikmati kita sendiri, namun sesuai dengan batas-batas yang kita sudah tentukan nih. Jadi apa-apa pos-pos penting yang sudah kita tentukan dulu. Nah, budgetkan untuk kita for me times kayak gitu, mas. Self healing. Jadi kalau misalnya memang self healing misalnya lagi penat ya kita bisa misalnya nonton dan lain-lain. Jadi mungkin tidak memaksakan misalnya pergi ke luar negeri atau ke Bali. Iya, bagi. Oke. Tergantung ke masing-masing individual sih sebenarnya. Dan tergantung kebutuhan. Jangan juga self healing Ya. 2 kali seminggu. Itu mah bukan self healing ya. Nah, itu Hura-hura. kan banyak ya di sini ya. Oke, jadi balik lagi harus komit, kemudian harus paham Ya, literasi juga dan ya, inklusi keuangan dan ya itu ya, harus disiplin sih karena ya semua ya. balik lagi ke kita dan nggak perlu terlalu gimana-gimana gitu ya untuk dana darurat Hmm, ataupun investasinya, tetapi mulailah dulu dari kemampuan yang kita miliki dan lama-lama bisa ya, menjadi bukit. Yang pasti yang ya, lebih cocok sih menurut saya adalah harus konsisten sih memang Mas Tommy ya. ya, ya, betul, betul, Konsisten adalah kuncinya. betul. Oke, thank you banget Mas Tommy untuk sharingnya pada hari ini. Sayang sekali waktu kita terbatas, semoga bisa menjadi referensi untuk sobat investor dimanapun berada. Mohon maaf kalau ada yang kurang-kurang ya. Mas Tommy, thank you ya. Sampai jumpa lagi.